bukan bahasa penjampi itu. Ada sesuatu yang mengalahkan Al-Quran, dan kemudian dia katakan di dalam yang sedikit inilah intinya. Harusnya kan yaudin, kan gitu kan? Dalam hal yang dia bergumam tidak jelas, ada kemungkinan sehingga banyak sekali jampi-jampi itu diucapkan dengan sebuah kalimat yang tidak diketahui oleh kalimat penjampi itu sendiri. Bukan bahasa penjampi itu. Kalau dia orang Indonesia didatangkan dari kalimat India misalnya ini misalnya ya. Atau didatangkan dari bahasa mana? Yang di dalam bahasa negeri itu adalah kesyirikan. Oleh karena itu ketika jampi-jampi berasal dari sesuatu yang tidak diketahui maknanya, nggak boleh, jadi haram. Karena ada kemungkinan besar jampi-jampi itu mengandung apa? Kesyirikan. Dan kita mendengar sendiri, telinga ini mendengarnya. Para penjampi yang mempelajari ilmu menjampi-jampi untuk kesembuhan ini, kesembuhan itu, memang dia katakan Al-Fatihah baca sekian kali, Qul huwallahu ahad sekian kali, Qul a'udzu birabbil falaq sekian kali, Qul a'udzu birabbin nas sekian kali. Namun ada sesuatu lagi yang itu tidak bisa diucapkan, harus dipelajari. Nah, apa itu? Telinga ini mendengarkannya. Kalau itu nggak bisa disebut di sini, itu harus pakai belajar. Subhanallah. Ada sesuatu yang mengalahkan Al-Quran, dan kemudian dia katakan di dalam yang sedikit inilah intinya. Paham? Jadi yang intinya itu bukan Al-Fatihahnya. Yang intinya itu bukan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Yang dengannya malaikat Jibril menjampi atau meruqyah Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Yang intinya adalah apa yang mau dipelajari yang di luar itu. Nah, itu nggak bisa disebut di sini kata dia. Itu pakai menuntut dulu baru bisa. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Ana tidak pernah tahu apa bentuk kalimat-kalimatnya. Karena memang walillahil hamd tidak pernah mempelajarinya sama sekali. Ya, dari kecil tidak pernah mempelajarinya sama sekali. Namun kalau bentuknya tulisan ada di Pekanbaru ini. Sesuatu yang kita temukan berbentuk tulisan, ya, berbahasa Arab, dan alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk sedikit banyak mengerti bahasa Arab. Ternyata tulisannya kita baca ya salta, ya malta, ya mustalsa. Kemudian beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim, tapi diawali dengan ya salta, ya malta, ya mustalsa. Sampai sekarang saya hafal. Ya salta, wahai salta. Siapa salta ini? Ya malta. Siapa malta ini? Ya mustalsa. Wahai mustalsa. Jadi ada 3 nama dipanggil. Harusnya ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Yang syar'i ini dia. Ya mujibas sa'ilin. Wahai Allah yang mengabulkan doa. Ya Arhamar Rahimin, wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya man biyadihi malakutu kulli syai, wahai yang di tangannya kerajaan segala sesuatu. Ini yang harusnya disebut kan? Diganti ya salta, wahai salta. Tidak syirik itu. Panggilan, seruan, permintaan kepada selain Allah. Coba lihat, didatangkan nama-nama yang bukan nama-nama orang daerah. Harusnya kan Yaudin, kan gitu kan? Wah, ini panggilan ke Udin ini kalau
Kalau bahasa Arabnya ya udin gitu. Didatangkan sesuatu yang orang tidak paham ini apa. Ini apa ini yang tertulis? Tapi bahasa Arab. Jadi mirip-mirip dengan kalimat-kalimat Al-Quran gitu. Ya Salta, ya Malta, ya Mustalsa. 3 nama ini belum pernah bertemu di Indonesia kayaknya. Nama daerah mana nggak tahu. Salta, Malta, Mustalsa. Setan ada di Indonesia namanya, tapi Salta nggak ada. Ya, intinya adalah jampi barakallahu fikum, ruqyah. Dan ruqyah terbagi 2. Ada yang syar'i, manakala dengan ayat-ayat Allah, dengan nama-nama Allah, panggilan-panggilan kepada nama Allah. Ya. Atau dengan sesuatu yang datang dari Rasulullah, bismillahi urqiq. Dengan nama Allah aku meruqyah engkau min kulli syarrin yu'dhik, dari seluruh keburukan yang membuat engkau sakit. Atau dengan ungkapan-ungkapan yang berbahasa kita dan dimengerti artinya tidak ada kesyirikan. Walau tidak pakai nama-nama Allah, tidak pakai ayat Al-Quran, tidak pakai hadis Nabi, namun disebutkan kalimat-kalimat yang di dalamnya tidak ada kesyirikan. Kata Nabi SAW, la ba'sa birruqa ma lam yakun syirkan. Tidak apa, tidak masalah di ruqyah pakai kalimat-kalimat apabila di dalamnya tidak ada yang namanya syirik. Dan kemudian ruqyah yang kedua adalah ruqyah yang terlarang dan jelas manakala ada di dalamnya syirik. Manakala di dalamnya ada syirik. Atau di dalamnya ada sesuatu yang tidak diketahui maknanya. Terlarang juga karena dikhawatirkan di dalam kalimat yang tidak diketahui maknanya pakai bahasa lain. Yang di dalam bahasa lain itu artinya adalah panggilan kepada selain Allah, yang itu adalah syirik. Seperti yang tadi kita sampaikan, tapi yang tadi kita sampaikan bukan ruqyah tapi tulisan. Ditambah kepada kata para ulama, ditambah satu syarat, ketika dijampi tidak boleh diyakini bahwa yang menyembuhkannya adalah jampi-jampiannya itu atau yang tukang jampinya. Tetap saja yang menyembuhkan adalah Allah. Kalau toh ada efek dibacakan kemudian keluhan hilang. Keluhan apa? Hilang. Wajib yang membacakan ruqyah itu, yang membacakan jampi-jampi itu mengajak pasien bahwa semuanya hanya Allah yang berbuat. Dan ini penting supaya tidak ada ketergantungan kepada selain Allah. Karena dalam masalah ini terkadang orang tergantungnya kepada si peruqyah. Bahwa ini sembuh bukan karena Al-Quran yang dibacakan sehingga masalahnya selesai dengan izin Allah, tapi karena kehebatan si peruqyah. Dan ini jebakan iblis juga. Oleh karena itu si peruqyah harus menyampaikan kepada pasien dan keluarga pasien, seandainya nanti ada kesembuhan, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan katakan, saya tidak ada apa-apanya, saya hanya membacakan Al-Quranul Karim. Dan selain saya juga boleh, yang penting dia pandai membacakan Al-Quran. Yang memberikan efek adalah Al-Quran yang dibacakan. Yang memberikan efek adalah Al-Quran yang
yang dibacakan, bukan sayanya. Ini harus disampaikan. Terutama kalau akan meruqyah orang-orang yang awam. Karena awam masih identik dengan pengagungan orang. Karena ruqyah syar'i ya, itu mirip-mirip perdukunan. Mirip-mirip apa? Perdukunan. Ada yang dibaca-bacakan. Kemudian makan ini ada jinnya di dalam tubuhnya. Jinnya sekarang sudah keluar. Mirip perdukunan tak? Akan tetapi peruqyah yang syar'i itu tidak mengatakannya karena tahu masalah gaib. Tapi dari pengalaman, kalau orangnya seperti ini berarti dalam tubuhnya masih ada jin. Kalau sudah begini berarti jinnya sudah keluar. Pengalaman. Kemudian ada orang yang datang, katanya di jin, di ruqyah sebentar, peruqyah tahu ini main-main ini enggak serius, ini pura-pura, kan mirip dukun kan? Tapi semua itu pengalaman. Iya. Walillahilhamd, kita punya beberapa pengalaman meruqyah, ya, dan ya seperti itu, mirip perdukunan. Intinya adalah selagi dalam Al-Quran kemudian dibacakan dengan suara yang lantang sehingga terdengar oleh kita Al-Qurannya, terdengar oleh kita kalimat-kalimat yang diucapkan dari hadis-hadis Nabi yang ada dalam sunnah, terdengar oleh kita permohonannya kepada Allah, nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau kemudian ayat Al-Quran dia jelaskan, setelah itu ada yang dia bergumam tidak jelas, tinggalkan orang itu. Karena dalam hal yang dia bergumam tidak jelas, ada kemungkinan sesuatu yang dia baca selain Al-Quran, dan dalam sesuatu yang selain Al-Quran itu ada kemungkinan syirik, atau berasal dari bahasa-bahasa lain yang dia tidak tahu artinya, yang kemungkinan dalam bahasa lain itu ada kesyirikan. Ya. Adapun sesuatu yang jelas Al-Quran, maka tidak apa-apa. Ya, ruqyah ada dalam agama kita. Dan Al-Quran apapun yang dibacakan adalah syifa, adalah kesembuhan. Karena Al-Quran diturunkan untuk kesembuhan, maka menggantungkan diri kepada sebab yang sudah Allah jadikan sebab kesembuhan sebagai usaha agar mendapatkan kesembuhan dari Allah tidaklah syirik.